Berkah dalam sahabat-sahabat Resapi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Resapi, renungan santai sambil ngopi. Pada tayangan Resapi kali ini, kita akan mendengar beberapa sharing singkat dan pengalaman iman dari umat di Paroki Maria Ratu Para Rasul Pamekasan mengenai semangat kerasulan bersama Bunda Maria. Secara pribadi, saya merasakan bahwa Bunda Maria adalah penolong sejati dalam perjalanan hidup ini. Tidak sedikit pengalaman iman yang saya rasakan bersama Bunda Maria. Misalnya ketika saya mengalami kegalauan atau permasalahan-permasalahan dalam hidup ini, kemudian saya menyerahkan semuanya itu kepada Bunda Maria. Bunda Maria selalu memberikan solusi dalam segala kegalauan maupun permasalahan-permasalahan dalam hidup saya. Maka saya percaya bahwa apabila kita mau bersungguh-sungguh berdevosi pada Bunda Maria, pasti Bunda Maria akan meneruskan segala permohonan dan permasalahan kita ke hadirat Sang Putra Yesus Kristus yang pasti akan menolongnya, dan bahkan apa yang diberikannya lebih indah daripada apa yang kita minta. Sebenarnya gereja sudah menawarkan banyak cara bagaimana kita berdevosi kepada Bunda Maria. Salah satunya yang tentu tidak asing bagi kita, misalnya dengan doa rosario atau novena 3 kali Salam Maria. Kemudian kalau kita selalu mendaraskan doa malaikat Tuhan setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, apalagi kita bisa rutin juga untuk yang jam 12 malam. Saya percaya bahwa Bunda Maria selalu akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan dalam hidup kita. Misalnya kalau kita juga bisa selalu berdoa di Gua Maria. Dalam hal ini kita tidak harus berdoa di Gua Maria yang jauh-jauh. Kita bisa berdoa di Gua Maria yang ada di gereja kita, kapel, atau di tempat lain di sekitar kita yang memiliki Gua Maria. Kita percaya bahwa melalui Gua Maria yang ada di sekitar kita pun itu bisa menghasilkan atau mendatangkan rahmat Tuhan bagi kita. Mungkin sedikit cerita pengalaman saya dulu ketika saya masih ada di Paroki Surabaya, tepatnya di Paroki Redemptor Mundi di Kupang, Surabaya. Ketika tengah malam saya sering doa di Gua Maria di gereja tersebut, atau kadang-kadang di gereja katedral Surabaya yang kebetulan tidak jauh juga di tempat saya tinggal di Dukuh Kupang. Maka pada keheningan di tengah malam itu saya bisa merasakan tentang hadirnya Bunda Maria yang terasa begitu dekat dengan saya, sehingga pada saat seperti itulah saya merasakan bahwa betapa rapuhnya hidup ini, sehingga kita membutuhkan seorang penolong. Dan saya merasakan Bunda Maria sosok yang paling indah, yang mampu memberikan satu pertolongan dan penyertaan dalam hidup. Semoga kita semua bisa selalu berdevosi secara aktif kepada Bunda Maria.
sahabat-sahabat Resapi, berkah dalam. Awalnya kami mendirikan Derek Maria di Gereja Maria Ratu Para Rasul ini dengan kerinduan untuk ingin berdoa kepada Bunda Maria, berdevosi kepada Bunda Maria. Awalnya saya berdirinya tanggal 28 November 2019. Awal mulanya Derek Maria yang hadir cuma 20 sampai 25 orang. Hingga sekarang mencapai 35 sampai 40. Dan Derek Maria ini bukan golongan kategorial, tetapi untuk kebersamaan dari semua umat di paroki yang rindu akan berdoa. Jadi gereja kita tidak sepi, gereja kita bisa tiap hari itu ya kita guyuplah berkumpul. Terus pengalaman yang saya alami dalam setiap Kamis malam menghimpun saudara-saudara yang mau berdoa rosari bersama, yaitu dengan keguyupan itu kita bisa sampai merasakannya. Kalau kita tidak kumpul, rasanya doa pada doa Kamis malam ini rasanya ada kerinduan yang mendalam. Tidak bisa doa rosari, sekarang lancar, bisa memimpin. Pak Harto Tidak berani melakukan, sekarang berani. Sudah bisa membawakan renungan. Tante bisa memimpin, bisa membawakan lagu, dan bisa dilanjutkan dengan menyampaikan wujud-wujud. Jadi karena ada wujud-wujud itu, kita lebih tekun, lebih konsentrasi, lebih hikmat dalam cara berdoa, apalagi sekarang di dalam gereja. Berarti mengenai devosi ke Bunda Maria itu secara spesifik permohonan yang dikabulkan Sunda. Tapi yang saya rasakan, saya lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui Bunda Maria. Jadi saya merasa gimana ya? Rasanya saya akui sendiri bahwa banyak perubahan dalam diri saya. Seperti pertama kali saya disuruh untuk membawakan renungan, saya berpikir tuh 1 minggu sebelumnya saya baca terus tuh bacaan itu sampai saya buka YouTube untuk menggali di sana. Itu pun belum sempurna, belum bisa lancar seperti Pak Herlambang, Pak Evi dan lain sebagainya. Jadi saya belajar terus setiap hari, baca renungan-renungan dari Romo Dedi. Saya ambil inti-intinya. Setelah itu rupanya mudah-mudahan saya bisa membawa renungan untuk Derek Maria. Dan yang saya paling rasakan adalah dulu saya itu tidak tahu itu perbuatan salah atau benar, saya tahu. Tapi setelah mengikuti devosi ke Bunda Maria, saya merasa seperti seakan-akan ada yang menegur bahwa yang inilah salah, jangan gitu. Seperti ada yang memperingati saya, dan entah itu siapa saya tidak tahu. Mungkin ya Roh Kudus lah yang membimbing saya. Yang mudah-mudahan Roh Kudus selalu membimbing saya melalui Bunda Maria. Itu aja pengalaman saya. Saya dalam doa berkumpul bersama teman-teman. Saya sangat senang karena sungguh-sungguh mereka adalah pendoa-pendoa sejati, kelompok doa yang begitu bisa membawa kedamaian, ketentraman, dan kiranya kami belajar bersama, bersatu bersama, dan mendalami teladan Bunda Maria dan kitab suci ajaran firman Tuhan, sehingga setiap Kamis ada pembagian tugas, ada hal-hal baru, ada yang bisa merubah sikap hati kami. Sungguh kerinduan yang sangat mendalam karena kami berkumpul bersama-sama orang-orang yang memang tekun berdoa. Jadi
sungguh indah dan merasakan damai, tenang. Itulah yang bisa kami rasakan dalam pengalaman iman selama mengikuti doa-doa pada malam Kamis. Terima kasih. Adalah seorang ibu yang sungguh sangat luar biasa. Sebagai ibu Tuhan, dia patut kita teladani. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, kerendahan hati, dan kebaikan hatinya yang dapat kita contoh. Sebagai anggota Derek Maria, saya belajar meneladani sifat-sifat Bunda Maria. Penyerahan diri dalam pelayanan dan kerendahan hati dalam melayani. Di dalam Derek Maria pun saya dapat merasakan kasih Allah, kebersamaan, keguyuban, saling berbagi, menambah keakraban di antara anggota. Bagi saya di kelompok Derek ini yang dulunya saya tidak bisa memimpin doa, tidak bisa bernyanyi dengan baik, dan di Derek ini saya bisa berdoa, bisa memimpin doa-doa, bisa bernyanyi, ya semua saya rasakan banyaklah di Derek ini. Bunda Maria adalah Bunda Yesus Tuhan kita dan juga adalah Bunda kita. Bunda Maria menyerahkan dan memusatkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah, dan dia tidak lagi mementingkan diri sendiri. Bunda Maria adalah teladan paling sempurna dalam menjalani kehidupan sebagai manusia yang dikehendaki oleh Allah. Bunda Maria sungguh mengerti dan memahami apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Di saat kita mengucapkan doa Salam Maria atau devosi dan doa-doa kepada Bunda Maria, disitulah Bunda mengulurkan tangannya bagi kita dan membawa kita kepada Yesus Kristus Putranya. Sudahkah kita membuka hati kita untuk percaya kepada Yesus Sang Penebus dan juga kepada Bunda Maria sebagai Bunda kita? Sudahkah kita memanjatkan segala doa dan harapan kita kepada Bunda Maria dan juga Yesus? Terkadang Tuhan tidak mengabulkan segala doa-doa yang kita inginkan, tetapi Dia memberikan apa yang kita butuhkan.